Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-13. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Hampir berpapasan barangkali karena sudah ada berita dari patroli bahwa jalan aman dapat dilalui. Sesudah jam 14 biasanya sunyi senyap, tidak ada kendaraan lalu. Barangkali karena takut dicegat. Keesokan harinya, Winetau menyamar seperti rakyat penjual singkong, seperti baru pulang dari pabrik aci tapioka yang kira-kira 2 km jauhnya dari tempat ia bertanya. Seseorang yang teliti tentu merasa heran. Mengapa penjual singkong dengan pikulan kosong dalam keranjangnya membawa kapak dan beberapa meter tambang lunak? Tetapi tidak banyak orang yang teliti begitu, lebih-lebih bagi orang asing, hal itu tidak akan terpikirkan. Sepanjang jalan sepi sunyi biasanya begitu. Sejak sebelum perang juga jalan Ciater atau Subang Bandung memang biasa sepi. Kalau dalam satu hari ada 5 kendaraan bermotor lalu lintas, itu sudah ramai. Penduduk amat lengang, antara kampung dengan kampung amatlah berjauhan. Kalau selang 3 km ada satu kampung saja, itu namanya berdekatan. Orang yang sudah pernah berkendaraan dari Bogor ke Rangkas Bitung lewat Jasinga akan dapat mempersamakan trayek Bandung-Subang itu kira-kira sama lengangnya. Orang Rangkas Bitung yang hendak ke Bogor lebih senang mengambil jalan berkeliling lewat Jakarta, seperti halnya dengan orang Subang yang hendak ke Bandung, merasa lebih senang berkereta api lewat Pasir Bungur, Cikampek, atau dengan mobil lewat Purwakarta. Pendek kata, jalan Ciater adalah sepi. Patroli Belanda, Inggris tentu sekadar menunjukkan kewaspadaan saja, lebih-lebih karena Belanda dalam awal tahun 1942 berpengalaman pahit di jalan itu ketika pasukannya yang ditempatkan di sekitar Lembang sampai ke Ciater dihajar total habis-habisan oleh tentara Jepang. Memang Belanda Inggris tahu bahwa setelah peristiwa Bandung menjadi lautan api, ada batalion yang mundurnya bukan ke selatan, tetapi justru ke utara. Dan batalion inilah yang sedang mereka cari. Sampai beberapa minggu patrolinya sia-sia saja, tidak seorang pun rakyat mau mengatakan bahwa di Leuweung Honje, di Pasir Sapi, dan di Gupit Mandala ada batalion tentara Republik Indonesia. Demikianlah Winetau dengan tenang memikul keranjang singkongnya yang hanya berisi kapak dan tambang itu sampai ke satu titik. Dari jarak 100 meter sudah terlihat sebuah power, tetapi tidak terlihat orangnya. Ia merasa heran melihat taktik Belanda berpatroli secara demikian. Mengapa tidak terus saja naik kendaraan? Bukankah itu lebih aman? Baru jauh di hari kemudian ia tahu apa maksudnya patroli yang berjalan kaki itu. Pertama, karena dengan berjalan kaki dapat lebih tegas melihat-lihat di kanan kiri jalan. Kedua, melihat-lihat di jalan kalau ada ranjau darat yang menurut kabar dari tawanan Jepang amat banyak ditanam di jalan antara Lembang dan Jalan Cagak oleh Jepang. Sebab ada kabar bahwa sekutu akan mendarat di Jawa dan merebut Bandung dari utara pada awal tahun 1945. Tidaklah heran kalau patroli yang biasa memeriksa jalan Ciater itu selalu membawa detektor, yakni alat yang berbentuk seperti pengisap debu yang dapat mengetahui letak ranjau secara elektronis. Makin dekat ke power makin jelas bahwa di dalamnya toh ada serdadu KNIL, rupanya sopir yang turun dengan senapan terpasang bersiap-siap kalau Winetau menyerang, begitu takutnya ia. Winetau tetap berjalan tenang, pura-pura tidak mengerti. Kira-kira 10 langkah lagi dari power, ia manggut dengan hormatnya. "Tabe sinyo, boleh saya lewat di sini?" Taktik pura-pura bodoh itu berhasil. Sersan Indo menurunkan senapannya dan bertanya dalam bahasa Melayu tangsi, "Lu mau kemana?" Winetau mendekat. "Mau pulang sinyo, saya baru menjual singkong dari pabrik." "Lu mari sini, gue kasih lu persen seringgit."
Tapi kasih tahu di mana di sini ada TRI. Winetau melengok pura-pura goblok. Teri, ikan teri. Lo jangan main-main monyet. Gua tanya, Teri, tentara kiblik. Ini dia, sahut Winetau dengan gesit menjotoskan tinjunya ke hidung Sersan yang sama sekali tidak menduga bakal terjadi hal demikian. Dengan kenanya tinju ke hidung, kaki Winetau menyempar gagang senapan, dan sebelum Belanda itu sadar tentang apa yang terjadi, dadanya sudah ditertikam oleh bayonetnya sendiri yang senapannya direbut penyerangnya. Kejadian itu amat cepat, lebih cepat daripada diuraikan dengan kata-kata. Sersan yang sedang sekarat itu diseret ke tepi, dengan cepat dibuka pakaiannya supaya tidak terlalu banyak terkena darahnya. Segera dimasukkan ke dalam keranjangnya. Dengan gesit, Winetau mengambil apa-apa dari dalam power, diantaranya ada radio rimbu lengkap dengan acunya, beberapa lampu senter, dinamit, granat, pistol FN, tromol obat-obat, satu peti peluru, dan bedil mesin ringan lengkap, dan satu keranjang penuh makanan, buah-buahan, dan beberapa botol limonade. Semua dimasukkannya ke dalam kedua keranjangnya, kemudian dengan kapaknya dihancurkannya mesin power dan diputuskannya segala kabel-kabelnya. Waktu hendak pergi, masih keburu menjinjing satu jerigen bensin cadangan. Tergesa-gesa ia masuk hutan dengan memikul sangat berabe dan berat. Kalau bukan Winetau, belum tentu semua itu terpikul. Tidak dapat diceritakan di sini bagaimana sikapnya serdadu-serdadu yang kembali dari patroli, mendapatkan kematian temannya dengan hampir tidak berpakaian dan mesin powernya yang sudah hancur dan kosong. Setelah terasa cukup jauh dan cukup terlindung, Winetau berhenti sebentar, melepaskan lelah dan menunduk pikulannya. Sambil memakan roti rampasan dan kemudian menangguk limonade, ia bersungut-sungut. Enak benar sinyo-sinyo itu patroli, seperti berpiknik saja. Lantas iseng-iseng ia coba-coba mengenakan pakaian korbannya, pakaian seragam tutul-tutul, biasa dikatakan orang loreng. Ia tertawa sendiri sebab ternyata pakaian yang berlumuran darah itu terlalu besar baginya. Sayang sepatunya ketinggalan, tetapi untuk apa? Sebab tentu terlalu besar juga, biar saja. Sambil mengenakan topi baja, ia mengganyang lagi roti, terus minum lagi limun. Sudah habis 3 tangkap. Perutnya kenyang, badannya segar. Baru terpikir olehnya bahwa roti itu mungkin berlapiskan daging babi. Astagfirullahaladzim, katanya sendirian. Aku dengan tidak sengaja nih, bagaimana ya? Muntahkan lagi. Sudah kepalang masuk, apa boleh buat? Tuhan mengampuni perbuatanku yang tergopoh-gopoh itu. Tidak kuingat sama sekali, karena perut amat lapar. Ia melanjutkan perjalanannya. Dalam keadaan begitulah ia dicegat oleh kawan-kawannya sendiri karena disangka serdadu nikah. Sekianlah laporan Winetau kalau disusun secara bebas. Para atasannya amat memujinya. Kemudian pikulan diperiksa, ternyata ada yang tidak sengaja terbawa oleh Winetau selain yang ia masukkan dengan sadar, yaitu teropong yang amat dibutuhkan oleh pasukan kita dan sebuah tas kulit berisi macam-macam peta yang dibuat secara topografis yang cermat, dapat dilipat-lipat seperti biasanya dibawa oleh militer. Kapten Solihin melihat-lihat peta dengan terkejut. Ia melihat bahwa justru di kebetulan tempat mereka bersembunyi diberi tanda merah dan juga beberapa titik di sekitarnya. Mudah saja diduga tempat itu oleh Belanda atau Inggris sudah dicurigai, mungkin pada suatu waktu akan dijelajah atau ditembaki karena disangka sarang tentara Republik. Dan memang sesungguhnya dugaan itu makin diperkeras dengan meninggalnya sopir power yang kena tikam bayonetnya sendiri. Setiap anggota tentara mudah saja menerka bahwa yang membuat tusukan itu tentu seorang anggota tentara yang sudah terlatih mempergunakan bayonet. Mustahil tukang cari kayu, tukang solokan, atau tukang jualan atau sembarang orang. Demikian perhitungan Kapten Solihin dan kini dikemukakannya pada komandannya.
Semua setuju dengan perkiraan kapten yang berhidung tajam itu. Segera dikomandokan supaya meninggalkan tempat berkemah itu secepat mungkin, menuju tepi sungai kecil di kaki gunung yang lebih aman. Perbuatan itu tidak sia-sia sebab kira-kira setengah jam sesudah prajurit terakhir merebahkan diri dengan penatnya di awang-awang di atas bekas persembunyiannya, terlihat 2 kapal udara terbang berputar-putar dan menembak-nembak, tentu mengira bahwa di situ masih ada tentara kita. Sudah itu kapal udara menghilang. Beberapa menit kemudian tempat persembunyian lama dihujani peluru meriam bergegar-gegar. Malakal maut, ketinggalan otobis tuh, kelakar Winnetou sambil berbaring tenang dan mengepulkan asap rokok Marvels dari hidungnya. Amat nikmat kelihatannya, gelagar meriam dianggapnya sepi saja. Wah, sesudah menjadi nikah, kamu mengisap sigaret luar negeri ya? Guru Kopral Aham mengkilik. Warisan, sahutnya dengan gelak. Kedapatan dalam saku sersan yang kutikam dengan bayonetnya sendiri itu. Berkata begitu sambil mengeluarkan sebatang untuk kawannya yang menyidir itu. Demikianlah, meskipun tidak jauh dari tempat mereka proyektil berjatuhan dengan dahsyatnya, tetapi anak-anak kita tetap tenang, seakan-akan mendengar bunyi mercon di malam takbiran saja. Keesokan harinya di beberapa kampung sepanjang jalan diadakan penggeledahan dan penggerebegan oleh pihak Nika. Beberapa pemuda desa yang dicurigai ditahan tetapi dilepaskan kembali. Untung tidak terjadi penganiayaan. Kalau terjadi, wah, boleh dirasakan pembalasan rakyat Bandung Utara nanti. Sejak terjadi peristiwa sersan di bayonet itu, patroli dilakukan dengan tank baja dan truk-truk yang lalu lintas membawa pengawal. Kebanyakan pengawal itu anak-anak Albion, Inggris totok, masih muda-muda sekali. Kabarnya penjaga komplek gedung-gedung P dan T Lens di Subang. Sinyo-sinyo yang masih hijau, diantaranya banyak yang belum pernah bertempur, rupanya direkrut untuk menakut-nakuti penduduk Subang saja, supaya tidak menyerbu gedung-gedung P dan T Len. Tentu saja untuk batalion kita yang beralih perkemahannya ke hutan Hingkik, mereka menjadi sasaran yang empuk. Untuk mencegah lalu lintas musuh itu oleh pasukan kita, jalan-jalan sengaja dirusak, tetapi dijaga jangan sampai menghancurkan jembatan, supaya rakyat tidak terhambat perusahaannya yang sudah amat sulit itu. Jalan-jalan dirusak demikian rupa sehingga tidak mungkin dilalui kendaraan. Di beberapa tempat digali perangkap tank, tetapi rakyat pun yang hanya membawa pikulan saja masih dapat berlalu di pinggir, asal hati-hati. Menggali dan merusak jalan itu di beberapa tempat dilakukan malam hari dengan dinamit yang diambil Winnetou dari Power, diteruskan dengan cangkul dan alat-alat lain. Rakyat banyak memberikan bantuannya. Dalam satu malam saja sudah dapat dirusak di 3 tempat dan dapat digali perangkap tank di 2 tempat. Sejak itulah terbit permainan siapa yang tidak kuat mesti cerdik antara pihak kita dengan pihak imperialis. Hari-hari pertama Belanda Inggris yang tanknya berhenti kebingungan dengan gesit diserbu oleh anak-anak kita yang seperti kera memanjat dan melonjat ke atasnya, membawa kain menyala dan dimasukkannya dari lubang pembidikan. Tentu saja yang di dalam menjadi panik. Tank memang berbahaya kalau sedang berjalan dan menembak-nembak, tetapi kalau sedang berhenti dan dapat dipanjat lapis bajanya, tank itu seperti buaya yang diikat moncongnya, tidak berbahaya. Truk-truk yang terpaksa berhenti dekat rintangan habis semua dihantam dengan pengawal-pengawalnya, dan begitulah selanjutnya. Perhubungan Bandung-Subang lewat Ciater diputuskan oleh pihak kita. Batalion-batalion yang ada di utara tidak tinggal berpangku tangan. Kemudian Belanda Inggris mengerahkan pasukan Jenny-nya dengan penjagaan amat kuat. Tetapi akal anak-anak kita ada-ada saja untuk menggagalkan pekerjaan mereka. Para penembak jitu pihak kita banyak berjasa di dalam hal ini. Pekerjaan Jenny musuh yang selesai siang hari, pada malam harinya dengan nekat dirombak lagi oleh barisan kita.
Dan begitu selanjutnya, akal dibalas akal, kekerasan dilawan kekerasan, bombardemen musuh dari udara sudah tidak dianggap aneh atau berbahaya lagi, dipandang seperti rutin saja. 1000 kali bangsa Indonesia dipukul, 1001 kali ia membalas, maju terus pantang mundur. Bandung Subang lewat Ciater tetap terputus. Sementara itu berangsur-angsur anak-anak kita merembes dan menyelundup ke dalam kota untuk melakukan kerugian-kerugian bagi pihak musuh. Pada suatu hari April 1946, matahari pagi di sekitar Gunung Tangkuban Perahu yang hawanya amat sejuk itu terasa nyaman sekali. Prajurit janda alias Winetau mendapat giliran observasi di bagian selatan perkemahannya. Matanya yang tajam jauh memandang ke arah kota yang beberapa minggu yang lalu di bumi hanguskan. Di tempat pengintaiannya di atas pohon dapat memandang jelas ke padang rumput yang terhampar di bawah kaki bukit tempat pasukan berkemah. Tiba-tiba matanya membelalak ketika melihat 3 orang wanita desa jalan beriring menyeberangi padang rumput. Rupanya mereka amat penat, di punggungnya mendukung apa-apa, rupanya berat juga. Nyata tegas mereka menuju bukit. Apa maksudnya? Mata-mata musuh atau kawan? Menurut perhitungannya, tentu ketiga orang itu memasuki hutan mendaki bukit dari bagian yang melandai, kira-kira 100 meter dari tempat Winetau mengintai. Tentu saja tidak boleh dibiarkan ada manusia selain anggota batalion yang masuk ke bukit. Meskipun manusia itu jenis wanita, tempat perkemahan batalion mesti amat dirahasiakan. Winetau bukanlah Winetau kalau tidak timbul niatannya untuk membuat lelucon dari peristiwa pencegatan itu. Dibetulkan dahulu pakaian tutulnya, topi bajanya dibenamkan dalam-dalam ke dalam dan diambilnya sapu tangan yang lebar, yang lebih kotor dari lap semir sepatu, diikatkannya ke mukanya sehingga tidak mudah dikenal. Dengan cara Winetau sejati di hutan Amerika, ia menyelinap kemudian berlindung di balik pohon yang menurut perhitungannya pasti dilalui wanita-wanita itu. Dari tempat persembunyiannya ia mengamat-amati 3 tamunya. Ketika sudah dekat, nyata padanya bahwa semua itu dari Laswi bagian penghubung. Di muka berjalan Mintarsih, di tengah Hairani, dan di belakang si Montok Jubaidah yang nampaknya kepayahan. Makin timbul niat janda Winetau untuk melucu. Ketika Mintarsih lewat di muka hidungnya hanya kira-kira 1,5 meter saja dari balik pohon tempat bersembunyi, oleh badut kita ditegur dengan bahasa Sunda halus lagam Cianjuran. "Hendak kemana ketiga si cantik ini?" Tentu saja ketiganya terkejut bukan kepalang. Di tempat yang sama sekali tidak diduga-duga ada yang menyapa dengan tegas, jelas, dan bahasa halus. Mereka pertama-tama teringat kepada hantu dan jadi-jadian, serentak menunda dukungannya hendak mencabut masing-masing pistolnya. Tetapi cepat seperti kilat Winetau melompat ke muka mereka dengan muka bertopeng, sapu tangan dekil, dan berteriak dalam bahasa Belanda Cikukuk, "Hender, nan bupen, ich sal cau eten." Artinya, angkat tangan, aku makan kamu sekalian. Tidak dapat berbuat lain ketiga wanita itu mengangkat tangan karena ditodong demikian. Seorang demi seorang diambil pistolnya oleh pelawak kita dengan suara tertawa di belakang kedok. "Nah," katanya dalam bahasa Sunda bengis dan kasar, "sekarang kalian mesti membuka kebaya dan kain. Juga pakaian dalam mesti dibuka. Kalau tidak, ku tembak seorang demi seorang." Mintarsih menyahut dengan tegas, "Tembaklah kami. Daripada dapat dihina oleh pasukan jahanam, lebih senang mati. Ayo tembak." Badut kita mengangguk-angguk kepala dan berkata, "Ya. Jawaban begitu yang aku ingin dengar. Jawaban wanita-wanita patriot Indonesia. Lebih baik mati daripada dapat dihina." Sambil tertawa dibukanya topeng dan topi bajanya dan berkata dalam bahasa Sunda yang amat halus, "Maafkan saudari-saudariku yang gagah. Aku si janda dari Batalion 6. Hanya mencoba saja sampai di mana keteguhan hati saudari." "Gelo sia burung," teriak Mintarsih, yang artinya, "Gila engkau, pandir. Lawakmu tidak bergaram ya.
Katanya pula sambil menerima kembali pistolnya. Hairani datang menghampiri sambil menggaplok bahu janda dengan guraunya. Jubaidah yang montok meludah lelucon. Si kasebelan teh. Artinya ini tidak dapat disalin ke dalam bahasa apapun. Nah begitulah pemirsa ya kalau bahasa Sunda katanya. Tiba-tiba Winnetou berkokok seperti ayam jantan, persis ayam kalau tidak melihat dan mendengar sendiri bahwa yang berkokok itu si janda. Tentu siapapun mengira bunyi ayam tulen. Ketiga anggota Laswi itu tercengang. Jubaidah bertanya. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.